Jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Liona Huai STH. Kiranya perenungan firman hari ini akan memotivasi kita bagaimana karakter seorang pengikut Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan pagi hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 5 yang menyatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya
Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita persiapkan akan Alkitab kita. Terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6 akan menjadi perikop perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang minggu yang telah lalu. Terima kasih Tuhan atas hari istirahat yang Tuhan beri, untuk kami boleh bersekutu bersama kendati pun secara online. Kami boleh menikmati persekutuan dengan saudara-saudara kekasih kami secara daring. Terima kasih Tuhan, semua terjadi karena Engkau. Dan di pagi hari ini kami kembali mau belajar dari firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan akan Alkitab, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pikku kepada orang-orang yang mencabut janggutku.
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, marah syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan akan seluruh kitab Yesaya, maka kita bisa lihat bahwa 66 kitab, 66 pasal yang ada di dalam Yesaya itu punya tema-tema yang berbeda-beda. Dalam ke-66 pasal itu mereka dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian besar yang pertama itu dari pasal 1 sampai 39 yang para ahli katakan berasal dari Nabi Yesaya. Ya. Lalu dari mulai pasal 40 sampai dengan pasal 54, ya, 54-55 itu dari Nabi Detrio Yesaya. Dan sisanya itu berasal dari Nabi Trito Yesaya. Nah, kalau kita melihat dari pembagian itu, maka pada Nabi Detrio Yesaya itu adalah tulisan yang berasal dari masa pembuangan. Lalu di bagian Nabi Trito Yesaya, maka itu adalah bagian dari masa-masa akhir pembuangan dan juga masa ketika mereka kembali dari pembuangan. Nah, pada konteks itulah, di tengah-tengahnya Ibu Bapak Saudara, perikop pembacaan kita itu masuk pada bagian pasal 49 sampai 55 yang bicara secara khusus tentang hamba Tuhan. Ya, tentang hamba Tuhan. Ya, maaf tadi saya koreksi sebentar, dari Yesaya 1 sampai 39 itu Nabi Yesaya. Lalu pasal 40 sampai pasal 55 itu Nabi Detrio Yesaya. Dan kemudian pasal 56 sampai 66 itu Nabi Trito Yesaya. Dan pada khususnya secara khusus di pasal 49 sampai 55 itu bicara tentang konteks seorang hamba Tuhan. Ya, itu catatan pertama bagi kita. Catatan yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema umum dari Yesaya 49 sampai Yesaya 55 atau 57 adalah hamba Tuhan yang pada akhirnya akan menjadi pembela dan penyelamat Israel. Pertanyaannya bagi kita adalah, siapakah hamba Tuhan itu? Ya. Nah, pada pasal-pasal tertentu beberapa kasus hamba Tuhan itu merujuk kepada Israel sendiri, ya, kepada kaum Israel, kepada bangsa Israel, kaum Yahudi, di mana Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan nubuatan tentang bagaimana umat hidup sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai hamba Tuhan. Itu pada beberapa kasus tertentu. Tetapi pada beberapa kasus yang lain, maka hamba Tuhan itu merujuk kepada Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan yang akan menjadi pembebas Israel. Clear ya? Jadi itu catatan yang kedua. Kalau bicara tentang siapa hamba Tuhan itu, maka pada beberapa pasal dia merujuk hamba Tuhan itu sebagai orang Yahudi sendiri atau bangsa Israel sendiri. Sedangkan pada kasus yang lain dia merujuk kepada Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan yang merupakan pembebas bagi Israel. Nah, konteks kita dalam perikop pembacaan kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang konteks Israel sebagai hamba Tuhan.
Ya, jadi proses pembuangan di Babilonia merupakan satu proses penyucian, proses pembersihan, proses pendidikan Tuhan bagi umatnya, sehingga mereka kembali menjadi umat yang sungguh-sungguh taat dan setia pada Tuhan. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada konteks ini, nubuatan Yesaya mau bicara tentang Israel, tentang umat Tuhan yang telah menjalani proses sebagai bangsa yang terbuang di Babel, menjadi satu umat yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita pelajari dari konteks ini? Maka kita akan lihat bagaimana karakter seorang pengikut Tuhan dari konteks perikop pembacaan kita. Perikop kita dibuka, ibu bapak saudara, dengan pernyataan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi pada bagian pertama, poin pertama, Yesaya katakan, Nabi Detrio Yesaya katakan bahwa seorang hamba Tuhan itu diberikan Tuhan lidah seorang murid. Maksudnya apa? Itu bicara dua hal. Yang pertama bahwa seorang murid berarti orang yang mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi kalau dikatakan lidah seorang murid berarti apa yang dikatakan, dipesankan, disarankan, dinasihatkan oleh sang guru itu yang diikuti oleh sang murid. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan itu yang disampaikan oleh mereka sebagai hamba Tuhan. Jadi perkataan mereka adalah perkataan yang betul-betul benar, mengandung kebenaran dan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu kalau kita perhatikan kalimat selanjutnya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Jadi perkataan yang keluar dari seorang hamba Tuhan adalah perkataan bukan hanya benar, tetapi juga memberi semangat, memberi harapan, memberikan penghiburan bagi orang yang lemah letih lesu. Nah, lalu pada kalimat selanjutnya dia katakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau tadi bicara tentang lidah, berarti bicara tentang apa yang dikatakan, apa yang diucapkan. Ya, bahwa di dalamnya mengandung kebenaran dan bukan hanya kebenaran, tapi juga ada kekuatan, penghiburan, sukacita buat orang yang dengar. Lalu dikatakan mendengar seperti seorang murid. Dengar-dengaran. Jadi apa yang dikatakan itu betul-betul diterima dan kemudian apa? Dilakukan. Ya, konteks Alkitab, ya, khususnya Perjanjian Lama ketika bicara dengar, itu tidak hanya dengar gitu ya. Oh ya, saya dengar kamu ngomong apa. Tetapi dengar di sini bicara tentang dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Oke. Lalu Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi ketajaman seorang murid yang betul-betul menerima akan apa yang gurunya sampaikan. Ya, dia juga akan dikatakan membuka telingaku. Jadi artinya apa Ibu Bapak Saudara? Walaupun mungkin pengajaran itu, kebenaran yang disampaikan itu tidak menyenangkan untuk didengar, ya, tetapi dia tetap akan dengar dan taat. Gitu ya. Mau seperti apapun bentuk pengajaran itu, dia dengar dan taat. Ya, itu karakter seorang hamba Tuhan. Bahwa apa yang terucap adalah sungguh sesuatu yang benar
dan bukan hanya benar, tetapi juga sesuatu yang menghibur orang lain, memberikan kekuatan orang lain, memberi semangat bagi orang lain. Kemudian dia juga punya kesediaan untuk dengar dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Kendati pun apa yang didengar itu tidak menyenangkan untuk didengar. Apa yang diterima itu tidak menyenangkan di hati. Ya. Tetapi itu sesuatu yang benar dan dia mau melakukannya. Lalu kalimat perhatikan, tidak berpaling ke belakang. Jadi artinya apa? Dia akan terus lanjut hidup, ya. Dia keep going gitu. Apapun tantangan yang dihadapi, apapun persoalan yang dihadapi, ketika mau mentaati akan perintah Tuhan itu, dia akan terus maju dan maju dan maju dan tidak akan menyerah. Jadi seorang hamba Tuhan dalam konteks Yesaya 50 adalah seorang yang mau untuk taat dan terus maju melakukan apa yang diperintahkan walaupun itu menyakitkan dan membuat derita. Di mana itu tertulis? Mari perhatikan ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat 6 ini adalah gambaran penderitaan salib, ya, yang harus dipikul oleh seorang hamba Tuhan. Salib yang harus dipikul oleh anak Tuhan. Salib yang harus dipikul oleh konteks inilah konteks umat Israel yang kendati mereka ada di dalam pergumulan karena mentaati akan perintah Tuhan, mereka punya kesediaan untuk menerima derita itu. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar beberapa poin penting karakter dari seorang pengikut Tuhan dalam konteks Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 adalah satu orang, ya, seorang yang sungguh-sungguh memiliki perkataan seorang murid yang menyampaikan sesuatu yang benar, segala yang terucap dari mulutnya adalah sesuatu yang benar dan menghibur, menguatkan akan orang lain. Itu satu. Kedua, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, pengikut Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar dan lakukan. Dan kendati pun itu tidak menyenangkan untuk di telinga kita, tapi tetap mau dengar, terima dan lakukan firman Tuhan itu. Dan tidak mundur ke belakang karena tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, karakter dari seorang pengikut Tuhan menurut konteks Yesaya 50 pada ayat yang ke-6 adalah kesediaan untuk menderita. Ya, rela pikul salib. Kalau dalam konteks pengikut Tuhan Yesus ya, dalam apa yang Yesus katakan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa relevansi firman Tuhan ini buat saudara dan saya? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam lagu Kidung Jemaat 362 yang tadi kita nyanyikan ya. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Dengar, aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih karunia. Kalimat itu mau mengatakan bahwa kita, para pengikut Tuhan, adalah orang-orang yang telah disucikan oleh darah Kristus. Orang-orang yang menerima keselamatan dari karya Yesus Kristus. Lalu apa yang harus dia lakukan? Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Ya. Jadi
ketika sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, apa yang perlu dikerjakan? Lagu tadi mengatakan memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. So, apa kehendak Tuhan yang mulia? Yesus Kristus pernah mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Bagaimana supaya dia bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan? Maka perikop bacaan kita menjadi petunjuknya. Memiliki satu telinga seorang murid. Dengar apa kata Tuhan, lalu lakukan walaupun tidak menyenangkan. Respon orang terhadap upaya kita untuk terus melakukan apa yang benar menurut Tuhan itu beragam. Kita pasti akan mengalami banyak kesulitan ketika kita mau jalan benar, jalan lurus, jalan sesuai kehendak Tuhan. Pasti tidak akan disukai orang. Tidak akan disukai orang. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka ada kesediaan untuk dengar dan lakukan perintah Tuhan. Itu menyangkal diri. Ya, lalu memiliki apa? Lidah seorang murid. Jadi apa yang keluar dari bibir mulut kita itu bukan gosip. Apa yang keluar dari bibir mulut kita begitu bukan ucapan merendahkan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Tapi apa yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang sederhana, tetapi memberi semangat untuk orang lain. Satu contoh, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bilang misalnya sama seseorang, "Wits, hari ini cerah sekali wajahnya," terus tersenyum ya, itu satu sukacita buat dia. Ada di antara bapak ibu yang gak suka dibilang, "Kamu kelihatan keren loh hari ini." Adakah? Nggak ada kurasa ya. Semua orang suka untuk dipuji. Itu semangat. Ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berikanlah senyum. Saya pikir bapak ibu saudara tidak suka tuh ketemu orang yang cemberut mulu. Atau ada yang mau terus ngelihat orang yang mukanya cemberut. Saya rasa nggak ada. Semua kita pasti suka melihat orang yang tersenyum. Kenapa? Karena itu akan memberikan kepada kita satu semangat. Oh iya, ya, ternyata dalam hidup ini tetap ada hal-hal yang bisa membuat kita tersenyum. Tapi coba kalau ibu bapak saudara lihat orang yang satu hari itu cemberut mulu, pasti aduh, kitanya juga jadi bete gitu, kita ngeliat dia cemberut, mukanya jelek mulu gitu ya. Apalagi satu ruangan lagi, aduh pusing kepala Barbie, ya kan? Nah, tapi ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, katakan bahwa lidah yang memberi semangat dan mengucapkan kata-kata yang benar itu menjadi karakter dari seorang pengikut Tuhan. Lalu apa lagi? Pada ayat 6 dikatakan aku memberi punggungku. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang pikul salib. Itu bicara tentang pikul salib. Ya. Saudara dan saya ketika mau mengikuti perintah Tuhan tidak akan pernah ya, lepas dari yang namanya pergumulan. Pasti. Ya. Kita pasti akan mengalami kesulitan dan tantangan karena kita mau ikut Tuhan. Tetapi ibu bapak saudara belajar dari perenungan firman Tuhan ini, kita diajar untuk terus mau sedia dalam memikul pergumulan dan tantangan karena kita mau hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Dan ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari masuki minggu kerja kita yang baru dengan sebuah komitmen untuk hidup di dalam kesetiaan pada Tuhan. Dan mari praktekkanlah perilaku seorang pengikut Tuhan. Memiliki lidah seorang murid yang mengatakan hal yang benar. Telinga seorang murid yang mau dengar perintah Tuhan dan melakukannya. Dan juga menjadi seorang yang senantiasa mau untuk memikul salib karena mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin.
Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, merespon akan perenungan kita, mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 363 secara silih ganti. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Engkau mengajar kami bagaimana perilaku sebagai pengikut-Mu, karakter sebagai pengikut-Mu, memiliki telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran dan taat pada perintah-Mu,
memiliki lidah seorang murid, di mana perkataan yang keluar terucap dari bibir mulut kami adalah perkataan benar sesuai kehendak Tuhan. Dan perkataan yang keluar juga dari bibir mulut kami adalah perkataan yang memberi semangat, yang menopang, menguatkan, menghibur orang lain, membuat mereka merasakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan mereka yang penuh dengan beban yang berat. Tuhan, tolong kami, agar sungguh-sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Kami juga diajar kembali, diingatkan kembali, bahwa sebagai pengikut Tuhan, ada salib yang harus kami pikul. Salib yang kerap kali membuat kami jatuh dan merasa tidak berdaya. Tetapi Tuhan, semua itu adalah bagian dari proses mengikut Engkau dengan setia. Biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami melakukan firman Tuhan ini, sedia untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Sehingga sungguh Tuhan, kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Bapa Maha Baik, di saat pagi hari ini, kami berdoa mampukan setiap kami, jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang pada minggu lalu Tuhan diteguhkan sebagai pengurus Pelkat PT. Tuhan Yesus tolong agar baik mereka yang sudah diteguhkan, baik pengurus PA, pelayan PA, pengurus PT, pengurus GP, pengurus PKP, biarlah mereka semua akan merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami yakin ketika Tuhan pilih, panggil, utus mereka, Tuhan juga mampukan mereka melakukan tugas dengan setia. Jadikan mereka memiliki lidah seorang murid dan telinga seorang murid, dan kesediaan untuk pikul salib saat mereka melaksanakan tugas sebagai pelayan-pelayan Tuhan di unit misioner di Jemaat Pancoran Rahmat Depok ini. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami juga tetap menyerahkan proses ke depan Tuhan untuk peneguhan anggota Majelis Jemaat Tambahan, peneguhan pengurus Pelkat PKB dan PKLU. Biar semua juga berlangsung dengan baik dalam tuntunan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Maha Baik. Saat ini pun kami mau berdoa, menyerahkan jemaat kami dengan pergumulan terhadap bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan terus pimpin proses pengurusan izin prinsip dengan semua persiapannya. Tuhan berikan kepada panitia, tim kerja 9060, juga semua teman-teman presbiter dan juga anggota jemaat, untuk boleh bergandengan tangan, bersatu hati, kami mengupayakan bersama persiapan dalam proses pengurusan izin prinsip. Bersama-sama kami pikul beban ini, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Proses pencarian dana kami serahkan padamu. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan tinggalkan kami. Kau akan berikan kepada kami setiap sen dana yang kami butuhkan dengan caramu. Apakah melalui proposal-proposal yang sudah kami edarkan, ataupun melalui penjualan pastori. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan panitia pembangunan. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Biarlah mereka terus dapat bersama-sama dengan jemaat dan majelis jemaat mengupayakan yang terbaik untuk mencapai tujuan kami bersama. Jangan biarkan mereka patah semangat Tuhan, tapi biarlah mereka terus bergerak maju dengan kekuatan yang dari Tuhan. Semua karya layan yang berlangsung di jemaat ini, baik secara video YouTube maupun secara online dengan Zoom meeting ataupun Google Meet, biarlah semua boleh Tuhan pakai sehingga iman jemaat-Mu tetap terjaga.
Mereka tetap boleh belajar dari firman Tuhan. Mereka tetap mendapatkan penguatan darimu. Dan persekutuan ini dibangun, namamu dipermuliakan. Kami berdoa buat saudara-saudara kasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Untuk Bapak Fredrik Sahertian, Bapak Ir Simbolon, Bapak Benyamin Sumah, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Bapak Victor Tumansiri, Ibu Meiner Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, dan Ibu Elsie Pranoto. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Bapak datang lawat jamah mereka. Kalaupun Engkau izinkan mereka bergumul panjang dalam sakit, kiranya kekuatan teguhan iman Tuhan beri bagi mereka dan juga anggota keluarga. Sehingga mereka tidak kalah dalam pergumulan ini. Mereka tetap semangat karena mereka tahu mereka punya Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk keluarga jemaat kami, keluarga Marco Kurniawan, keluarga Polipati, keluarga Riki Situmorang, dan keluarga Victor Tumansiri. Penyertaan Tuhan selalu hadir untuk mereka. Biarlah Engkau tahu pergumulan mereka dan Engkau turut campur tangan di dalamnya. Ketika kami berdoa juga saat ini, kami ingat saudara-saudara kami yang bersuka cita sepanjang minggu ini. Secara khusus Bapak, kami berdoa untuk Ibu Suhartini Hutagalung. Biarlah sukacita Ibu Tini ketika dia merayakan, menikmati 1 tahun pertama usianya, biarlah dia boleh merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Biarlah Bapa, dia akan selalu melihat, menyaksikan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia boleh bersyukur atas setiap hal yang dia terima dalam hidup. Saudara-saudara lainnya juga yang berulang tahun sepekan di depan ini, biarlah juga Tuhan turut campur tangan dalam hidup mereka dan sukacita mengalir selalu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami pertaruhkan juga akan bangsa negara kami. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu, kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi para pemimpin kami, baik Pak Presiden dengan seluruh jajarannya, maupun pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Secara khusus untuk proses pemilihan Wali Kota Depok pada bulan Desember, Tuhan tolong agar semua berjalan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Terima kasih untuk semua teman-teman presbiter yang melayani bersama. Terima kasih untuk pemandu pujian, Ibu Joy dan juga Kakak Debbie yang sudah melayani sebagai pemain musik, dan juga Bung Andrew dalam multimedia. Tuhan berkati. Dan rekan-rekan diakan penatua yang melayani bersama, Tuhan berkati. Sukacita dan damai sejahtera-Mu mengalir selalu dalam kehidupan kami semua. Kami akan masuki minggu ke depan. Kami yakin dalam gumul juang kami, Tuhan selalu beserta. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Ah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janji-Nya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akal di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janji-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga,
ibadah pelayanan anak, ibadah persekutuan teruna, serta ibadah-ibadah rutin keempat pelkat lainnya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, teologi dan persidangan gerejawi. Yang pertama, ibadah pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Diaken Riauna Taidi. Pelayan liturgi Saudari Yoheni Hutagalung. Ibadah dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Yang kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Penatua Petra Lesilolo. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpibpancuranrahmat.org. Ketiga, ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 20 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Diaken Esther Paliama, pelayan liturgi Ibu Sadakata Naibahu. Ibadah dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WhatsApp grup presbiter, sektor pelayanan, atau unit misioner. Bidang 6, informasi dan komunikasi. Yang pertama, peneguhan pengurus Pelkat Gerakan Pemuda dan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancuran Rahmat bahwa telah dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat Gerakan Pemuda dan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan pada hari Minggu 8 November 2020 dalam ibadah Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Serbaguna. Kami mengucapkan selamat bertugas dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, peneguhan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancuran Rahmat bahwa akan dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak pada hari Minggu 22 November 2020 dalam ibadah Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Serbaguna. Kiranya saudara-saudara calon pengurus dapat mempersiapkan diri dengan baik. Demikianlah penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah di dalam aktivitas kita, jalanilah akan hidup gemul juang kita seminggu ke depan, dan mari mengikut Tuhan dalam kesetiaan kepadanya, memiliki lidah seorang murid dan telinga seorang murid, dan jadikan hidupmu sebagai teladan bagi sesamamu.
dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan, arahkanlah kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.